Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda yang menyaksikan tayangan video pembelajaran dari channel ini semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan Ananda senantiasa bersemangat untuk menggapai cita-cita. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini video pembelajaran ini akan membahas tentang ciri dan hakikat sosiologi. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 10. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar sosiologi, yaitu pengertian sosiologi menurut para ahli. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih berada pada indikator konsep dasar sosiologi, namun yang kita bahas mengenai hakikat, kemudian ciri, dan juga objek sosiologi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah hakikat sosiologi. Ada 6 hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi itu merupakan ilmu sosial, kemudian tergolong ilmu yang kategoris, dan selanjutnya merupakan ilmu pengetahuan murni, seterusnya ilmu pengetahuan yang abstrak, kemudian ilmu yang rasional, dan tergolong ilmu pengetahuan umum. Nah, kita akan kupas hakikat sosiologi ini satu persatu. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial. Artinya apa? Sosiologi ini bukan ilmu pengetahuan alam dan bukan pula ilmu pengetahuan kerohanian. Perbedaan sosiologi dengan ilmu-ilmu di atas adalah pada isi atau kontennya, di mana konten sosiologi mengenai kemasyarakatan atau kehidupan sosial ya. Nah, inilah yang menjadi hakikat sosiologi yang pertama, yaitu merupakan ilmu sosial. Kemudian yang kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang kategoris dan bukan normatif ya. Kenapa? Karena sosiologi membatasi pembahasannya pada apa yang sedang terjadi, bukan apa yang akan terjadi, juga bukan pula sesuatu yang seharusnya terjadi. Nah, untuk membahas apa yang terjadi itu namanya prediksi ya. Nah, untuk membahas sesuatu yang seharusnya terjadi, ini namanya ilmu pengetahuan yang normatif ya. Tapi sosiologi tidak membahas hal itu. Sosiologi membahas fakta itu apa adanya ya. Apa saja yang terjadi di dalam kehidupan ini, gejala-gejala apa saja yang terjadi. Nah, itulah yang dibahas oleh sosiologi dengan apa adanya ya. Bukan sesuatu yang diharapkan dan bukan pula sesuatu yang menjadi prediksi atau yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang murni atau pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan ya. Meskipun sosiologi bisa saja hasilnya itu dimanfaatkan untuk diterapkan ya. Namun sosiologi pada intinya bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari ilmu ini sendiri. Bagaimana teori-teorinya berkembang, kajian-kajiannya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tujuan utama dari ilmu sosiologi. Oleh karena itu ia tergolong ke dalam pure science atau ilmu pengetahuan murni. Kemudian yang keempat adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya apa? Sosiologi melakukan pengamatan terhadap bentuk dan pola yang terjadi dalam masyarakat, bukan wujudnya. Jadi sosiologi tidak melihat wujudnya seperti apa, tapi yang dilihat adalah bentuknya. Bagaimana bentuk interaksi yang terjadi, bagaimana pola interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itulah sosiologi tergolong ke dalam ilmu pengetahuan yang abstrak. Kemudian yang kelima, sosiologi ini merupakan ilmu yang rasional. Artinya hasil-hasil temuan atau teori-teori yang dikembangkan di dalam ilmu sosiologi ini tidak berlawanan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada. Bisa dinalar oleh akal sehat, dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dan inilah ciri atau hakikat sosiologi yang kelima, yaitu merupakan ilmu yang rasional. Nah, hakikat yang keenam, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum. Artinya apa? Sosiologi ini bukan ilmu yang khusus. Sosiologi mempelajari gejala-gejala umum yang terjadi pada masyarakat ya. Jadi sosiologi tidak melihat eksepsi atau pengecualian. Sosiologi melihat terhadap fenomena-fenomena umum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, inilah 6 hakikat dari sosiologi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas ciri sosiologi. Ada empiris, teoritis, kumulatif, non-etis ya. Empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Empiris artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Contohnya apa? Melihat suatu fenomena sosial seperti sekarang maraknya ya
ada gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalan. Melihat fenomena ini, maka sosiologi ini tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga. Namun sosiologi itu melakukan pengamatan ya, seorang sosiolog akan mengamati, akan mengumpulkan data, ya apa latar belakang dari berkembangnya atau maraknya gelandangan dan juga pengemis ya berkeliaran di jalan. Ini empiris. Kemudian yang kedua teoritis. Hasil observasi yang dibangun, hasil observasi yang dilakukan ini disusun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk mencari sebab akibat suatu fenomena sosial. Ya, contohnya saja ketika terjadi gelandangan dan pengemis, maka kemudian di hasil pengamatan atau hasil penelitian yang dilakukan ini dibuat menjadi teori. Mengapa mereka menjadi gelandangan? Mengapa mereka menjadi pengemis? Ya, apakah memang karena faktor kemiskinan ya, atau adanya faktor-faktor lain seperti karena banyaknya terjadi PHK ya, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya, sehingga orang-orang sulit untuk mencari nafkah. Nah, inilah artinya apa? Hasil pengamatan ini disusun menjadi suatu teori ya. Inilah yang disebut dengan teoritis. Kemudian kumulatif, disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Artinya apa? Teori yang kita buat sekarang ini itu sifatnya apakah memperbaiki ya, atau menerima ya, atau justru menolak teori-teori yang sudah ada, atau justru mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Nah, inilah artinya kumulatif. Teori itu akan selalu berkembang dan selalu berkembang ya. Nah, berdasarkan perkembangan ini tentu saja berdasarkan atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, inilah kumulatif. Kemudian yang terakhir adalah ciri yang keempat, non-etis. Apa itu non-etis? Sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Sosiologi berusaha untuk menjelaskan suatu fakta yang terjadi, menjelaskan fenomena yang terjadi, tapi bukan memberikan penilaian bahwa fakta itu baik atau buruk, benar atau salah. Nah, inilah sosiologi. Cirinya yang keempat adalah non-etis. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bahas apa yang menjadi objek kajian dari sosiologi. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa sosiologi ingin mengkaji terhadap fenomena sosial dari manusia atau aspek sosial dari manusia, yaitu kehidupan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi objek kajian sosiologi. Baiklah Ananda sekalian, inilah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini mengenai hakikat, kemudian ciri, dan juga objek kajian sosiologi. Semoga Ananda semua dapat memahami materi ini dengan baik, dan Ananda semuanya tetap bersemangat untuk belajar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari channel ini, dan jangan lupa silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.